ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, jadi perkenalan dulu ya. Mungkin di sini ada yang baru kenal sama aku. Jadi nama aku Andrian. Jadi aku hari ini bakal ngasih tahu kalian gimana cara berjualan TikTok Shop. Nah, jadi nanti yang ngisi tuh aku sama teman juga, nanti dia bagian yang sesi 2, jadi dia bakal ngisi juga. Jadi ada 2 yang ngisi malam ini. Pertama aku, terus keduanya dia, kayak gitu ya. Ntar aku nge-approve dulu teman-teman yang baru join. Nah, salam kenal ya. Aku ucapin makasih banget teman-teman udah luangin waktu. Nah, kenapa aku makasih? Karena kebanyakan orang itu kalau misalnya ikut kayak gini tuh dia mau jarang hadirnya gitu. Yang ada rekaman aja gitu. Jadi senang banget aku kalian udah ngeluangin waktu malam ini kayak gitu ya. Salam kenal, aku ucapin makasih sekali lagi. Nah, jadi ini kelas ini sebenarnya biasanya tuh aku buat 3 bulan sekali kelas gratis. Kemarin yang Lazada, nah sekarang kelas TikTok. Nah, mungkin yang sudah ikut kelas yang Lazada gratis kemarin cara beriklan itu daging ya. Kemarin aja sampai jam 11 malam tuh ya. Sampai jam 11 malam ngebahas tentang iklan di Lazada. Ya itu beneran daging, aku buka dashboard kan. Nah, karena alhamdulillah udah ada waktu kosong, jadi kita bahas soal TikTok Shop. Apalagi kan lagi hype banget nih TikTok Shop kayak gitu. Nah, jadi ini dipersamain oleh Alastar ya, kalian cek aja websitenya alastar.co.id. Jadi ini tuh kayak nanti insya Allah tuh ada kayak jasa lah, jasa sosial media gitu-gitu nanti ke depan ada. Sama nanti aku bakal sering, kalau kalian follow Instagram, aku sering post ada kelas apa gitu, nanti silakan ikut aja. Yang ngisi pun ya orang berkompeten lah di bidang itu. Oke, lanjut. Nah, nanti kita bakal ada bahas 5 materi ini ya. 5 ini doang, nanti tapi agak panjang teman-teman pembahasannya. Yang pertama, alasan kenapa kita harus jualan di TikTok. Yang kedua, cara berjualannya. Ketiga, riset. Yang keempat, membuat konten sama manfaatin fitur. Yang kelima, TikTok Ads. Nah, jadi nanti kita bahas 5 ini. Ya. Nah, oke. Sebentar, ada yang baru masuk. Bentar ya, ini banyak baru masuk nih teman-teman. Oke, silakan. Nah, ini ya perkenalan dulu. Jadi aku Andrian Fernanda. Kalau kalian mau cek Instagram bisa Andrian Fernanda _. Jadi kenapa aku mulai berjualan marketplace itu tahun 2017 teman-teman. Ini kenapa bisa jualan ya, kepepet kuliah di Umarsman, nggak ada duit ya, terus jualan ya, dropship sih dulu. Cuman alhamdulillah lama-lama sekarang udah berkembang lah jadi stok barang kayak gitu. Ini ilmu yang aku dapetin jualan di marketplace tuh ilmu jalanan. Jadi beneran dari pengalaman pribadi. Ya mungkin yang udah lama kenal sama aku tahu dulu aku pernah jualan di Blibli sampai retur tuh 100 juta lebih. Sampai pernah, mungkin aku pernah sharing kan. Terus Lazada juga pas perpindahan antara input resi ke cashless tuh banyak juga retur. Jadi ya ilmu itu tuh learning by doing lah kayak gitu. Jadi banyak pengalaman yang memang didapat tuh dari ilmu dari pengalaman gitu. Nah, alhamdulillah tuh gara-gara nanti kalian pasti ngerasain lah kalau misalnya kalian tuh fokus di bidang itu. Contoh aku dari 2017 tuh sampai sekarang fokus aja jualan di marketplace. Aku nggak tahu yang dibilang orang tuh rumput tetangga lebih hijau, tapi kita nggak tahu pengeluaran airnya berapa. Ya, jadi makanya aku fokusnya ke marketplace saja gitu. Alhamdulillah jadilah kayak gitu. Nah, apa namanya? Aku aja dari tahun 2012 sampai sekarang fokus ke MP, alhamdulillah ada aja jalannya. Contoh tuh aku tahun 2019 atau 2020 sebelum COVID, itu aku sering teman-teman ngisi di Malaysia. Sampai-sampai itu ilmu aku nih sampai ke Malaysia gitu. Rupanya perkembangan ini bentar ya, ada yang bentar ya. Nah, jadi peluang banget buat kalian yang ada keluarga di luar negeri, sebenarnya perkembangan marketplace di Indonesia jauh lebih pesat daripada negara tetangga. Contoh kayak Brunei, Singapura, Malaysia tuh masih rendah banget. Zaman aku itu 2020 ngisi, kemarin kan sempat teman aku sih lagi. Itu pun update-nya masih jauh banget dengan kita. Jauh-jauh banget. Jadi kalau misalnya kalian udah sering ikut kelas marketplace atau kelas yang di luar kelas Facebook macam tuh
kalau kalian ada keluarga di luar negeri atau kalian mau coba seminggu atau 2 minggu di sana tuh, itu peluang gede banget. Nah makanya coba dipelajarin, itu peluang gede banget. Nah makanya nanti insya Allah tuh bulan 9 tuh aku mau ke sana lagi. Nah sekarang aku mau jualan di Shopee sana kan ya. Nanti kalau ada info bagus nanti ku infoin lah, kayak gitu ya. Jadi info aja bulan 9 nanti insya Allah kalau ada keluarga di Malaysia atau di Brunei itu aku ada kelas di sana ya. Gitu. Nah 3 alasan terbesar kenapa kalian harus jualan di TikTok Shop. Pertama tuh pengguna user yang aktif ya, memang penggunanya aktif banget, jadi banyak lah ya, jadi percepatannya tuh ngalahin Instagram lah. Nah yang kedua banyak subsidi ongkos kirim. Nah ini pengalaman banget, jadi banyak teman-teman dari Umarsman dulu, teman-teman aku tuh, aku tanya kan, teman-teman kau banyak dak beli-beli barang? Ini sorry aku ngomong agak campur-campur bahasa kau atau apa nih, aku orang Palembang, jadi aku belum ini apa, belum masih campur-campur lah intinya. Karena bahasa Sumatera aku belum terlalu masih lekat gitu. Nah, aku nanya sama teman di Umarsman, teman-teman kau banyak nggak beli di TikTok nih? Wih, banyak banget. Sekarang udah pindah ke TikTok. Jarang beli di Shopee, di Lazada tuh jarang. Karena orang-orang di luar Pulau Jawa atau lagi di Kalimantan, Sulawesi itu kan mahal banget ongkos kirimnya. Nah, sedangkan kalau beli di TikTok tuh banyak banget subsidi ongkos kirimnya. Jadi inilah jawaban mereka tuh kenapa senang banget beli di TikTok Shop. Ini gila sih emang. Subsidi ongkos kirimnya gede banget, sama potongan harga yang dia subsidiin tuh gede juga. Kayak gitu. Nah yang ketiga sih aku paling suka banget, jadi algoritmanya tuh merakyat ya. Jadi dia tuh udah lihat berapa followers yang kita punya, itu video kita bisa boom gitu ya. Jadi yang aku sebut algoritma yang merakyat lah. Nanti aku bahas gimana caranya algoritma itu ke video kalian. Nah sebenarnya nanti aku contohin, mungkin kalian nanya, Mas Andre jual apa gitu, nanti aku contohin, aku kasih tahu aku jual apa gitu. Nah sebenarnya ini tidak aku bahas secara detail, jadi aku bahas intinya aja. Jadi kalian bisa pelajarin di YouTube yang soal cara berjualan di TikTok Shop untuk pembuatan akunnya. Karena nih udah banyak banget teman-teman di YouTube tuh udah banyak banget kalau kalian mau nyari. Jadi ini aku kasih tahu intinya aja. Jadi kalian supaya paham dulu alurnya. Oh, berarti kalau mau jualan di TikTok Shop kayak gini loh persiapannya. Nah, pertama itu kalian harus buat dulu nih ya akun kreatornya. Mungkin di sini udah pada jualan tapi ada juga yang belum paham sama sekali gimana step-step untuk berjualan di TikTok Shop. Pertama, kalian harus punya akun kreator dulu nih. Akun kreator tuh yang ini nih, yang ada lambang TikToknya aja. Kalau yang ini tuh aplikasi TikTok Shop. Nah, jadi kalau sudah punya akun kreator, nah terus kalian dibuat akun seller. Yaitu kalian aku saranin lewat laptop ya. Lewat laptop. Jadi buka aja seller TikTok, nanti silakan daftar nomor HP, namanya, KTP-nya sama bank itu harus sama gitu. Nah, kalau sudah buat akun, kemungkinan prosesnya tuh 2 sampai 4 harian lah untuk proses approve. Nah, kalau sudah di-approve seller TikToknya, baru disambungin akunnya. Nah, ini sebenarnya udah ada di YouTube. Coba kalian cari aja. Cara mendaftar TikTok Shop itu ada tutorialnya. Cuman intinya kayak gini. Nah, yang keempat, yang ketiga, kalau sudah disambungin ke akun kreator ke seller, ke akun TikTok seller, ya udah kalian tinggal buat konten, nanti langsung otomatis ada keranjang kuningnya ya, kayak gitu. Nanti pokoknya pasti sambungin antara akun kreator sama akun seller, itu harus perlu persetujuan dulu ya, macam itu caranya. Nah yang keempat ya kalian gunain semua fitur TikTok Shop lah sama proses orderan. Nanti mungkin aku bahas juga gimana tanggapan aku soal yang lagi viral kemarin di TikTok. Kan banyak tuh viral, ada affiliate gak gajian, ada gajian orang yang ditahan. Nah itu gimana sih nyikapinya, terus kenapa, penyebabnya itu apa, nanti bakal aku kasih tau juga. Nah penghasilan yang kalian dapat dari TikTok itu sebenarnya banyak teman-teman, tapi 5 ini aja yang aku bakal bahas. Pertama itu kalian bisa jualan produk, jadi kalian tuh bisa jualan produk kita kalian jual gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada produk ya jual, itu bisa kalian dapat penghasilan dari sana. Yang kedua, kalian bisa affiliate produk TikTok. Nah caranya
ya kalian harus punya akun dulu nih, akun kreator untuk mengafiliatkan produk orang. Nah, biasanya tuh komisinya gede, misalnya 5-10%. Nah, coba kalian pelajarin gimana. Ini enggak aku bakal bahas gimana cara affiliate-nya. Intinya maksud affiliate produk TikTok itu kita buat video, kita merekomendasiin nih produk bagus gitu. Kalau misalnya orang beli pakai keranjang kuning dari video kita dapat komisi kayak gitu. Ya. Intinya kayak gitulah yang dimaksud affiliate produk TikTok. Nah, sedangkan kalau affiliate Tokopedia itu beda lagi. Jadi kita tuh memanfaatkan platform TikTok untuk mendapatkan traffic. Traffic itu kunjungan maksudnya. Jadi kita buat dulu link yang ada di bio kita itu. Misalnya kita sering beli barang nih di Tokopedia. Ya udah, kalian buatlah dari Linktree atau BioLinky atau Linkit atau apa buat dari link itu. Terus kalian masukin misalnya monitor gitu misalnya, monitor LCD, monitor laptop atau PC gaming atau casan laptop atau apa gitu ya. Nah, terus kalian coba aja daftar dulu affiliate Tokopedia. Nah, gimana cara daftarnya? Mudah banget, kalian buka Tokopedia terus ketik affiliate. Nah, itu Tokopedia affiliate itu udah ada syaratnya. Cukup kalian masukin aja KTP ya langsung di-approve gitu. Udah, nanti kalau itu nanti cari aja produk yang mau di-affiliate-in, nanti linknya dipastein di Linkit tadi ya atau di apa? Linktree gitu. Jadi setiap orang yang ngeklik produk itu kita bisa dapat duit juga. Rp50. Kalau orang beli itu dapat duit juga. Jadi dapat double tuh penghasilan dari Tokopedia, ya. Nah, kalau Shopee ya sama aja sih konsepnya kayak gitu juga. Nah, yang kelima endorse. Ya, mungkin kalau kalian bangun personal branding ya bisa dapat endorse. Nah, aku lagi bangun juga. Cuman ya memang untuk buat konten pribadi itu konsisten yang paling sulit kayaknya. Ya, jadi seperti itulah. Nah, jadi coba dipelajarin gimana sistem affiliate Tokopedia, Shopee, sama TikTok. Kalau Tokopedia tuh kalian dapat komisi Rp50 per kliknya dengan maksimal sehari dapat 150.000. Kalau di atas itu dia nggak bisa dapat. Ya pokoknya maksimal terima tuh 150.000 ya. Oke. Kayak ginilah pokoknya penghasilan yang kalian bisa dapat dari TikTok Shop, teman-teman. Nah, yang kalau kalian mau jualan sebenarnya ada dua ya. Ini bisa kalian pakai ads sama pakai organik, teman-teman, kayak gini. Nah, kalau pakai ads ya kalian ada dua cara juga. Kalian bisa langsung ke TikTok Purchase, langsung iklan dari TikTok terus nyambungnya ke TikTok Shop. Kalau mau iklan dari TikTok Shop lanjut ke website tuh kayak gini contohnya ya. Nanti bakal dibahas oleh teman aku langsung gimana cara TikTok Ads-nya. Oke, nanti bakal ada di sesi 2 pembahasan soal TikTok Ads ini. Nah, terus nanti ini agak panjang jadi aku saran sih kalian siap catatan aja. Kayak gitu ya. Nah, ini dari TikTok organik, teman-teman. Nah, TikTok organik itu maksudnya kita cuman nyediain konten aja sama produk. Sebenarnya itu doang sih kuncinya. Jadi kalian cukup buat konten sama upload produk gitu aja. Kalian dari situ udah bisa dapat penjualan ya. Nah, ini alurnya simple. Kalau kalian sudah punya akun kreator dan seller TikTok tinggal disambungin aja dan promosi melalui konten yang sesuai produk Anda. Nanti akan gue bahas secara ini nanti bakal gue bahas gimana cara buat kontennya ya. Ini lihat dari data sini bulan 5 terjual segini, bulan 6 terjual segini ya. Ntar aku nge-proof yang baru masuk dulu. Intinya kalau kalian memang pengen jualan di TikTok Shop ya harus paham dulu nyambungin yang akun ini. Nih, sambungin dulu ya kayak gini. Disambungin dulu. Jadi sambungin dulu tuh yang penting. Kalau misalnya kalian nggak paham cara nyambungin antara akun kreator sama akun seller, itu nggak bisa kalian ketap ini. Nggak bisa. Ya. Jadi harus dipahamin dulu, tonton tutorialnya. Banyak kok di YouTube udah belamburan. Aku udah sempat cek juga. Oh, ini kayaknya udah bisa dibahas deh karena memang pembahasan ini udah banyak di YouTube, jadi tinggal tonton aja. Ada lebih detail juga kok. Ya. Seperti itu. Jadi kalau sudah kayak gini, tinggal fokusnya ke konten sama penggunaan fitur dari TikTok Shop-nya. Ya. Nah, tinggal oke, kita lanjut lagi. Nah, pertanyaannya, gimana cara riset produk yang cocok untuk jualan di TikTok Shop?
Sebenarnya ada 7 cara, cuma nanti aku bahas 2 aja, 5-nya nanti ya, 5-nya nanti. Nah, pertama namanya tuh nama jurusnya tuh follow the wave. Nah, maksudnya tuh ikutin ombaknya gitu. Jadi kalau misalnya di TikTok tuh lagi viral apa, terus di YouTube tuh lagi viral apa, ya ikutin aja jual gitu. Contoh, kemarin tuh aku sempat sebenarnya udah lama mungkin kalian udah nge-follow udah lihat Instagram aku pernah beli tuh buku di bulan kayaknya bulan 2 deh aku beli buku ini. Aku beli buku namanya Psychology of Money ya. Jadi itu buku udah lama aku beli sebelum viral-viral di TikTok tuh udah lama banget aku beli. Itu aku beli di Tokopedia kalau nggak salah harganya 40.000 atau 35.000 gitu. Terus aku kagetnya itu ada orang yang jual buku itu, dia jual sekitaran 65.000. Nah, yang jual buku itu ada 2. Pertama udah banyak lah, cuman yang terjual banyak tuh ada sekitaran 3 akun lah. Pertama Gramedia, kedua yang orang umum, ketiga orang umum. Nah, dia jual 65, jadi kan 100% untungnya. Mungkin ngasih affiliate 10% lah, tapi banyak banget terjual ribuan piece. Nah, jadi riset pertama tuh kalian coba follow the wave. Jadi ikutin apa yang dipromosiin banyak oleh kreator. Jadi misalnya kreator pada mempromosiin apa, ya coba kalian ikutin produk itu kalian jual. Nanti ku ajarin gimana cara nyari produk yang murah di marketplace. Nah, untuk cara memproses orderan nanti bakal gue bahas juga gimana caranya, ya. Nah, mungkin di sini aku tahu ada yang belum pernah juga main jualan online, tapi kalian tulis dulu aja. Nanti kalau misalnya bingung, itu aku kasih akses 1 minggu lah untuk kalian nanya-nanya soal TikTok Shop ya di grup itu. Jadi kalau sudah seminggu ya grupnya nanti aku bubarin. Ya, jadi pertama itu kalian coba riset pertama namanya follow the wave ya. Nah, ini aku contohin gimana cara nyari produknya. Biasanya aku itu nyari barang di Tokopedia. Tulis Tokopedia, Cinta Indonesia. Nah, ini aku keluar dulu akunnya. Oke, kita coba dulu ya. Nah, misalnya kita coba cari tadi namanya bukunya psikologi. Oke, psikologi. Nah, ini ya. Tadi kan kita lihat tuh di TikTok ada orang jual buku Psikologi of Money harganya 69.000. Nah, cara termudah untuk kalian nyari barang termurah itu dengan cara sebenarnya itu kita nih udah disediain fitur-fitur oleh si marketplace. Cuman kadang kita tuh nggak memahamin shortcutnya gitu. Jalan cepat itu gimana? Nah, contoh, misalnya aku ketik kan buku Psychology of Money. Nah, kalian lihat aja nih halaman pertama. Di halaman pertama yang paling murah jualan buku ini yang mana? Misalnya dapat nih 40.000 kan. Ya udah, berarti kalian masukin nih detail harga paling sini, masukin harga maksimumnya 40.000. Nah, nanti bakal otomatis muncul harga buku Psychology of Money yang di bawah 40.000 teman-teman, kayak gitu. Nah, coba ya. Tapi cari sesuai lokasi yang kalian tinggal lah gitu atau alamat gudang kalian. Ini contoh ada yang 16.000, ada yang 16.000, cuman ya aku nggak tahu ya, aku udah jualin, cuman aku contoh aja nih. Takutnya nanti pembajakan atau apa. Ini contoh aja sih, contoh. Nah, ini misalnya 16.000, udah tahu lah ini bajakan atau gimana. Pokoknya cara nyari produk yang tren tuh, kalian ketik keywordnya, terus lihat halaman pertama itu muncul harga paling murah berapa, terus masukinlah harga tertingginya di sini. Kalau misalnya masih muncul yang paling murah, misalnya paling murah di sini nih 16.500, ya udah masukinlah 16.500 sampai ketemu harga yang paling murahnya teman-teman. Nah, biasanya ini dapat nih Jakarta Pusat 15.000. Tapi lihat dulu, biasanya itu tuh kadang variasi produk. Nah, ini bukan variasi produk. Tanya dulu. Baru dan bersegel, tanya dulu ya. Mungkin kalau jualan apa, ini beneran buku atau e-book gitu-gitu, tanyain lah ya kalau untuk buku. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke Mas, kalau misalnya nyari produk yang lain gimana contohnya?
Coba kita contoh untuk jualan, untuk cari produk apa ya? Coba cari itu apa ya contohnya? Oh ini coba ayunan bayi, coba kita cari ayunan bayi. Di depan aku ada ayunan bayi, jadi mikir ayunan bayi. Nah, jadi coba kita contohin, kita pengen nyari nih ayunan bayi yang elektrik ya. Berarti kita coba cari elektrik. Ayunan bayi elektrik. Nah, misalnya kita dapet nih kan produk ini namanya Clapton ya. Nah, berarti kita coba Clapton, masukin ayunan baby Clapton. Nah, kita lihatlah di sini 848, berarti kita masukin harga tertingginya 848 kayak gitu. Dapat lagi harga di bawah 848, masukin lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya belum yakin ini yang paling murah, kalian bisa ketiklah sinonim atau manfaat produknya. Contoh, sinonim ayunan itu apa gitu misalnya. Apa sinonim ayunannya? Aduh, mikir lagi. Bouncer, gimana ketikanya? Bouncer ya, ini ya. Nah, dapat kan bouncer kan? Nah, ada nggak 848 di bawah itu? Ada nih misalnya 748. Tapi beda merek ya. Nah, intinya kalian tuh harus memanfaatkan kalimat sinonim atau manfaat produk itu supaya dapat yang paling murah. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalian ada tanya jawab lah, tanya nanti ya. Oke, itulah apa cara riset pertama, namanya follow the wave. Jadi kalian ikutin tren yang lagi apa, terus cari produknya. Jadi bakal gue bahas gimana cara nge-close orderannya. Nah, yang kedua itu kalian bisa riset melalui Tokopedia, Lazada, Shopee. Nah, intinya juga sama kayak tadi juga, tapi ini lebih kita melihat yang lagi tren di toko sebelah gitu ya. Ini contoh praktekin. Misalnya kita tuh kita lihat nih kategori ya. Kita lihat dari kategori ini. Misalnya kategori dapur ya. Kita lihat klik dapur di sini. Terus nah di sini tuh nanti bakal banyak teman-teman muncul kayak aksesoris dapur, alat masak khusus gitu atau bekal dan lain-lain, penyimpanan, peralatan baking, peralatan dapur. Intinya coba kalian, kita kan riset nih riset produk. Kita lihat yang lagi tren di Tokopedia kategori ini tuh apa. Nah, cara ngelihatnya beneran tren atau enggak, caranya mudah. Kalian klik aja kategori dapur, terus misalnya nih contoh nih, kita buka 2 aja kategori utama. Nah, ini. Nah, ini ya. Kita lihat aja di bagian sini, langsung kita klik ulasan aja. Nah, kita coba klik nih bagian pertama ini. Kalau ulasan yang kecil tapi ada kayak gini, ya itu namanya iklan. Jadi jangan diklik. Jadi yang ulasan banyak terus ada iklannya tuh kan diklik aja. Kenapa? Karena itu lagi rame produknya, karena dia iklanin produk ini. Itu step pertama. Yang kedua, kalian coba scroll ke paling bawah. Nah, si Tokopedia ini bagusnya itu dia tuh bisa lihat ulasan terbarunya kapan, teman-teman. Jadi kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Kalau misalnya ulasannya tuh 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, itu masih bagus. Jadi itu masih layak untuk kalian jual. Tapi kalau misalnya 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, wah itu nggak bagus. Jadi trennya tuh menurun. Nah, jadi nggak usah diupload. Jadi cari ulasannya itu yang memang terjualnya masih 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu kayak gitu. Jadi produk itu tuh masih fresh ya. Nanti ada ilmu sebenarnya, nanti ada ilmu ya, sebentar aku ini ya. Nanti ada ilmu kayak ini, ilmu ini. Mana ya? Nah, nanti ada ilmu ini. Cara menaikkan produk di TikTok Shop supaya banyak yang affiliate ikut promosikan produk kita dan meraji perencanaan di TikTok. Nanti aku kasih tahu ini cuma ada syaratnya, tapi tidak semua dapat, tapi ada syaratnya. Jadi intinya produksi. Kalau produknya pas dapet ya, fitur ini tuh bisa, cara ini bisa kalian gunain ya gitu. Kayak gitu ya untuk cara riset tadi. Jadi berdasarkan ulasan tadi.
kayak gitu. Nah terus yang ketiga, 4, 5 ini nggak gue bahas, jadi next class lah nanti gue bahas kayak gitu. Oke, nah sekarang pertanyaannya, gimana cara membuat konten? Oh sorry, maaf, aku bahas dulu yang gimana cara memproses orderan ya. Kita bahas dulu cara memproses orderan. Oke, nah sekarang gimana cara memproses orderan di TikTok Shop. Nah, sebenarnya untuk cara memproses TikTok Shop itu ada banyak cara, teman-teman. Pertama dengan dropship, kirim resi. Yang kedua, dropship kirim ke rumah. Kita bahas ya. Dropship kirim ke rumah. Dropship pakai Jackspace. Nah, ada 3 ya. Jadi maksud dropship kirim resi itu, jadi kalian tuh sebelum riset produk, terus udah dapet produknya, itu kalian tanya dulu, bisa nggak aku dropship? Tapi dropshipnya input, kirim resi gitu. Maksud kirim resi itu ketika kalian jualan di TikTok Shop, ada orderan, kalian cukup kirim resi. Resi itu kertas, ya resi. Aku kenapa jelasin resi itu apa? Karena sepengalaman aku ngisi di Umarsman, pernah aku ngisi di mana tuh ya, di Banten atau di mana gitu. Resi itu apa? Jadi aku jelasin ya. Resi itu kertas ya, kertas kayak label pengiriman lah. Di situ kode pengirimannya, nama penerima, nama pengirim, nama barangnya apa, itu resi. Nah jadi resi itu kalian kirim tuh ke supplier kalian. Nanti supplier kalian ngirim ke JNE atau JNT terdekat kayak gitu. Ya itu cara dropship pertama, jadi dropship kirim resi. Yang kedua, dropship kirim ke rumah. Nah, dropship kirim ke rumah ini maksudnya kalian beli dulu barang di Tokopedia, terus kalian kirim ke rumah kalian. Tapi dengan catatan itu harus sama, teman-teman, dengan rumah kalian. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya rumah kalian di Surabaya, terus kalian ngirim ambil barang dari Jakarta, itu agak sulit, ya. Karena memang TikTok ini nggak batasin waktunya pengiriman. Jadi lebih baik jual produk yang di daerah kalian, apalagi kalau kalian di daerah Jabodetabek, ya itu peluang banget menurut aku, kalian bisa dropship lah. Nah awalnya gitu juga sih, aku dulu dropship pas awal-awal 2017, nanti lama-lama tuh kalian tuh kumpul uangnya gitu, jadi bisa nyetok barang kayak gitu ya. Nah kalau dropship pakai Jackspace, kalian nonton aja di YouTube tuh ada, coba cari Jackspace, cara dropship Jackspace. Intinya Jackspace ini tuh kalian ngambil barang lah, terus dari Jack Mall. Ini lama banget kalau dibahas. Intinya kalian coba cari aja dropship pakai Jackspace. Itu ada penjelasannya, ya. Nah, kalau untuk apa? Untuk cara dropshipnya kayak gini, ya. Terus bentar aku approve dulu ya. Ada yang belum masuk. Nah, terus cara membuat konten. Nah, sebenarnya tuh ada kabar bagus, teman-teman. Jadi CapCut tuh dia kan versi ini ya, versi HP doang ya, kemarin ada di Android sama iPhone ya. Nah, dia tuh baru launching, teman-teman, di versi laptopnya nih contoh nih. Nah, CapCut ya, .editor ini foto aku. Jadi kalian bisa edit videonya tuh dari laptop ya. Keren sih. Jadi kalian ngeditnya pakai ini aja. Nah, CapCut kan kalau versi HP kan ada template-nya. Itu template bisa kalian pakai lah, kalian gunain, kalian pelajarin gimana cara penggunaannya. Kalau ada template itu tuh enak, jadi kita tinggal masukin foto, video gitu, tinggal tulisin, kita bisa edit, jadi kita bisa ikutin tren lah, follow the wave kan, kita ikutin tren yang lagi apa, kita ikutin kayak gitu ya. Jadi pakai aplikasi ini aja. Ini aplikasi haram sih asli, ini gila sih emang. Cuman di bagian laptop itu, kalau di HP kan kita bisa text to speech, bisa kayak suara terus dibikin teks kan. Nah kalau versi laptopnya itu belum ada yang untuk ngomong bahasa Indonesia, yang teks Indonesia belum ada, baru versi Inggris aja. Dengar kabar mungkin 2 bulan lagi baru ada ya, kayak gitu teman-teman.
Nah, terus ini ide konten TikTok sebenarnya ada 4 ya. Kalian bisa content kompetitor, terus cari di Ads Library, 3 ikutin tren yang viral, 4 dan masih banyak lagi. Nah, dari riset aku ya, kalian tuh orang Indo ini paling suka banget konten pamer, konflik, sharing gitu. Jadi coba digunain aja kayak gini. Nah, kenapa aku bikin pertama pamer tuh memang aku lihat ini ya, si Julio Export tuh dia buat video, dibilang orang-orang ngomen ke dia, "Bang, lu kok sekarang kontennya kayak Indra Ken?" Terus bilang, "Gue buat konten edukasi tuh yang nonton dikit, jadi buat konten pamer jutaan." Jadi dia ngomong ya konten pamer tuh lebih disukain di Indonesia, jadi bisa kalian gunain lah kayak gitu. Nah, yang kedua konfliknya ya, ini bisa kalian lihat tadi barusan di Instagram Hotman Paris tuh, dia kan kemarin sempat heboh tuh, dia ngomong soal yang Dr. Richard Lee tuh, nggak taunya baru diposting tadi kalau nggak salah, rupanya dia jadi pemegang saham yang punya Richard Lee tuh. Jadi dia buat konflik terus rame kan, tuh suka orang-orang Indonesia. Yang ketiga sharing, jadi sharing lah pengalaman. Mungkin kalian lihat di Instagram aku tuh kan aku buat video sharing ya, gimana perjalanan awal aku ke Jakarta tuh suka orang-orang kayak gitu tuh. Yang keempat hiburan, nah ini kalian bisa hiburan. Cuman kalau bisa diselingin lah. Ujung-ujungnya tuh kayak ada soft selling lah kayak gitu ya. Oke, nah step selanjutnya tuh kalian bisa ini ya, gunakan fitur TikTok. Pertama tuh kalian gunain lah thumbnail yang buat penasaran. Nah, coba dipelajarin di YouTube itu banyak banget tentang ilmu copywriting. Aku saran sih baca buku Dewa lah ya. Buku Dewa tuh banyak banget, buku Mas Dewa yang jago copywriting tuh tuh gila sih, buku itu bagus-bagus banget, coba dibaca karena itu ada rumusnya ya. Kalau aku bahas di sini nanti takutnya ilmunya ditaruh sini gitu ya. Jadi coba kalian pelajarin aja. Di YouTube ada kok. Yang kedua, coba kalian gunain aja sound yang lagi trending. Kalau nggak cocok ya dengan kontennya, tinggal kalian mutein aja musiknya itu. Jadi kelihatan di bagian paling bawah itu soundnya yang viral, cuman nggak ada suaranya kayak gitu. Yang ketiga, nah gunain hashtag yang viral ya. Kalian bisa juga gunain efek yang viral. Intinya gunain aja lah semua fitur. Terus hal yang tersudah itu memang dalam TikTok tuh konten, jadi harus rajin-rajin lah. Ya, termasuk aku tuh pengen bangun Instagram aku tuh konten setiap hari video, cuman ya belum belum bisa gitu. Jadi insya Allah ke depan bisa. Nah, fitur paling sakti menurut aku tuh ini sih. Jadi kalau kalian udah buat akun seller tuh coba kalian kasihlah afiliasi itu sekitaran 7-10%. Nah, supaya banyak kreator lah yang bisa jualan produk kalian dibantu gitu. Nah, mungkin 2 tahun ke depan tuh makro influencer kayak orang-orang baru terjun ke TikTok, ke Instagram atau apa gitu yang buat konten tuh dia mendisrupsi marketing ads gitu. Jadi nggak terlalu mahal lah untuk biaya iklan gitu. Karena kan apalagi TikTok nih algoritmanya merakyat ya. Followers dikit pun bisa booming videonya. Jadi ya coba gunain lah untuk fitur afiliasi ini. Nah, pertanyaannya, gimana caranya supaya orang itu mau mengafiliasiin produk kita? Ini banyak faktor teman-teman. Kalian bisa juga jual produk yang lagi viral, nanti kan muncul tuh SEO-nya. Nanti kalian tinggal masukin harga, terus masukin komisinya. Yang kedua, kalian bisa ngundang, bisa nawarin mereka, mau nggak jadi afiliasi aku. Nah, yang ketiga itu ada cara saktinya. Nanti bakal aku bahas di sesi terakhir, gimana cara naikin produk supaya banyak diafiliasiin orang. Nah, ini menurut aku baru teman-teman. Jadi fitur SEO TikTok ini luar biasa bagus banget. Jadi bisa kalian gunain untuk upload produk, upload video, buat hashtag ya. Fitur SEO TikTok ini cobalah kalian ketik lah di TikTok kalian sekarang, buka HP terus coba kalian ketik nama apa aja deh. Misalnya kalian pengen beli tas sekolah atau apa gitu ya. Nah, di situ langsung muncul teman-teman. Tas sekolah tuh misalnya tas sekolah anak laki-laki. Jadi udah kayak
marketplace beneran nih si TikTok ini. Jadi kalian bisa gunain rumusnya 7 sebenarnya. Cuman ini 4 aja aku kasih tahu. Pertama, sinonim produknya, manfaat, brand, sama kelebihan produk. Nah, maksudnya gini, ketika kalian pada saat upload produk, itu kalian bisa gunain rumus ini. Dan juga ketika pas penguploadan video, itu kalian bisa gunain juga. Kalau nggak percaya, coba kalian buka di bagian temukan itu ya, terus klik cari, misalnya kalian pengen cari apa, misalnya tas sekolah. Nah itu paling banyak tuh, tas sekolah anak laki-laki, tas anak sekolah perempuan, kan berarti di sini kita bisa nyimpulin, oh banyak nih orang yang nyari tas sekolah anak laki-laki kayak gitu. Nah di situ kan ada bagian belanja gitu ya, terus langsung ada video-videonya. Jadi SEO si TikTok ini memang sakti banget. Nah sebagai contoh untuk kita mempraktekin SEO, aku jelasin nih. Misalnya kalian jualan sendal ya, ini kayaknya sendal nih selalu kugunain pada saat aku kelas lah. Misalnya kalian pengen jualan sendal. Nah, sinonim sendal tuh apa gitu? Sandal kan, cuman beda A sama E doang. E atau E sih? E. 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 Kalau orang Palembang nyebutnya JNE, JNE, JNE. Nah, jadi tinggal gunain aja sinonim produknya apa. Terus manfaat produknya apa? Misalnya tas anti air gitu. Berarti kalian bisa juga gunain tuh di bagian deskripsi TikToknya, tas anti air. Jadi ketika orang ngetik di bagian atas ini, di bagian pencarian tas anti air tuh bisa muncul produk kalian kayak gitu. Nah brand produknya apa ya masukin, misalnya kalian jual brand Bata, ya itu nanti bakal muncul juga. Misalnya tas ada sih merek Bata, nggak ada, itu sepatu doang. Ada sih, nggak tahu. Masukin lah brandnya apa. Nah yang keempat kelebihannya. Nah kelebihannya tuh apa, atau anti maling atau apa tuh masukin. Ya kenapa kita harus masukin kalimat ini? Sebenarnya ada 7 rumus, cuman aku kasih 4 aja. Karena kita udah tahu teman-teman, isi otak manusia ini gimana berpikirnya beda-beda. Jadi ada orang yang ngetiknya pakai sinonim, ada orang yang ngetiknya manfaat, ada yang ngetiknya brand, ada yang ngetiknya kelebihan produk. Jadi kalau bisa yang orang pikirin itu kita udah nangkep semua, oh pasti kau berpikir kayak gini kan. Nah gitu, ibaratnya kita main catur, dia gerak ini kita udah tahu nih, kok pasti gerak ke sini. Nah sama juga kita kayak jualan di marketplace terutama. Nah gimana merajain produk di Lazada lagi, di TikTok tuh ya kayak gitulah. Kita coba mainin di SEO-nya. Itu ya. Di Lazada, di Shopee, di Blibli, inilah rumusnya sama juga. Ya. Nah, kenapa bisa kayak gini ya? Sebenarnya di riset dulu. Kayak dulu pas aku pertama kali main Blibli itu awalan dari Lazada ilmunya. Ilmu dari Lazada terus aku praktekin ke Blibli. Gila. Meludak nih di Blibli. Terus coba lagi di MP lain yang miso ya, naik lagi, MP lain lagi ngefek juga kayak gitu. Jadi ilmunya sama sih. Nah karena udah 40 menit aku ngisi ini sekarang ada materi terakhir. Ini materi cara hack menaikkan produk di TikTok Shop. Nah ini maksud menaikkan itu ketika orang mencari produk kita, orang pengen mengafiliasiin produk kita tuh nyarinya tuh supaya naik ke atas, ada caranya. Cuman ini udah aku bagiin gratis, bukan maksudnya gratis ya, ada syaratnya. Syaratnya mudah banget. Nanti kalian nonton sampai habis aja dulu video ini sampai si teman aku selesai ngisi sesi 2-nya. Terus nanti kita foto bareng, sudah foto bareng kalian buat story terus tag aku. Nah, yang sudah tag aku terus WA, nanti kirim, "Mas, aku udah buat story." Nah, nanti gue kasih tahu ilmunya gimana. Jadi aku kasih tahu di grup. Jadi gue kasih tahu cuman yang buat story aja. Dan yang nonton terakhir, ya. Ini ilmunya nggak bakal kalian temuin di YouTube karena ini memang berdasarkan pengalaman teman-teman. Ya, mungkin ini aja untuk materi aku. Nanti sesi 2-nya bentar lagi teman aku bakal ngisi. Nah, halo Kim, udah siap belum Kim? Ya, Nah, udah udah. siap Kim ya. Nah, Ya, jadi udah siap. ini aja materi dari aku. Nanti kita kalau misalnya masih ada waktu kita sesi tanya jawab. Nah nanti siapin aja pertanyaan, kalau ada pertanyaan ya, terus ada yang bingung nih tanyain aja. Nah sekarang untuk udah jam 40 menit udah pas ngisinya. Jadi lanjut ke kau nih Kim. Ya aku break. Ya,
Aku jadi admin dulu. Oke, ini make a cost. Oke. Kim, udah tuh Kim yang di. Ya, oke. Yuk, lanjut ya. Makasih teman-teman. Oke, baik. Kasih Mister. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Makasih udah hadir nih malam hari ini buat ikut kelas gratis TikTok ini. Nah, sebelumnya kenalin teman-teman, nama saya Takim. Eh, Malam ini insya Allah saya bakal bahas mengenai TikTok Ads dan cara FYP secara organik. Nah, bentar. Belum. Halo Kim. Ya, halo. Kedengaran suaranya? Dengeran jelas kok, jelas. Oke. Nah, teman-teman, sebelumnya yang baru tahu nih teman-teman ya, saya udah di dunia iklan itu udah 3 tahun. Awalnya juga masih belajar di FB Ads di awal. Sampai sekarang ada platform TikTok yang udah iklan juga, baru nih belajar juga di TikTok. Di TikTok kurang lebih 2 tahun. Pokoknya mulai dari awal TikTok muncul itu udah mulai mengiklan juga, udah mengulik. Nah, mungkin di TikTok sekarang ini masih masih mudah ya dibanding platform-platform yang lain seperti mengiklan di Facebook, Instagram, di Google. Nah, kalau dibandingkan dengan TikTok masih mudah dibandingkan platform yang lain. Nah, ini pertanyaannya, kenapa sih harus TikTok? Kenapa sih orang-orang harus menggunakan TikTok untuk mengiklan? Nah, kalau teman-teman ngikutin kemarin di berita-berita, biasanya kan kemarin tuh ada musik yang nyatain uh, YouTube itu lebih keren dari TV. Nah, itu dulu. Nah, tapi kalau sekarang tuh udah update lagi. Sekarang itu TikTok lebih keren dari TV. Nah, itu hasil dari riset ada yang namanya, kalau di dunia digital namanya Neuro Insight. Nah, Neuro Insight itu salah satu perusahaan neuralistik ya yang menggunakan teknologi brain imaging unik di privasi aman untuk mengukur bagaimana tuh otak merespon komunikasi. Nah, inilah platform TikTok ini. Bahkan sampai sekarang TikTok ini mengalahkan uh, apa untuk mengambil audiens dari televisi. Nah, mungkin inilah salah satu alasan orang kenapa sih benar-benar harus nih memanfaatkan peluang di TikTok, baik TikTok Shop, baik TikTok Ads sama affiliate ini. Karena memang untuk menjangkau audiens itu lebih cepat dibandingkan platform-platform yang lain. Bahkan orang-orang yang sering nonton YouTube itu bakal sekarang kebanyakan udah pindah ke TikTok. Contohnya banyak sih. Contohnya ceramah-ceramah dakwah. Ceramah-ceramah dakwah juga mulai dari YouTube itu sekarang udah beralih nih ke TikTok. Bahkan di TikTok lebih mengesankan dibanding menonton di platform YouTube. Nah, mungkin inilah benar-benar kenapa sih harus pilih TikTok? Karena lebih cepat aja dibandingkan platform-platform yang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini kayaknya memang harus kita manfaatkan sebelum TikTok ini lebih sulit lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini data perbandingan lintas platform di 5 dimensi antara aplikasi TikTok sama platform yang lain. Nah, kalau di TikTok sendiri itu ada dua cara untuk mendapatkan audiens. Cara FYP ya, cara menjangkau audiens lebih cepat. Ada dua versi. Yang pertama versi mendekati dan pertunangan. Nah, apa sih perbedaan dari versi mendekati dan pertunangan ini? Nah, kalau versi mendekati itu seperti menunjukkan valensi emosional konten, teman-teman. Contohnya teman-teman yang udah punya sering nonton TikTok pasti sering lihat nih musik yang Siko Bagi Dua itu ya. Siko Bagi Dua. Nah, itu kalau dilihat kontennya kan jatuhin tas ya. Jatuhin benda-benda aja. Nah, terus langsung tiba-tiba bilang,
oh iya, lagi dengerin Siko Bagi Dua. Itu kan nggak nyambung ya antara barang yang jatuh dan dengerin musik yang Siko Bagi Dua gitu. Tapi dengan konten yang seperti itu bisa lebih apa mengundang audiens dan menjangkau audiens lebih cepat. Nah, itulah versi yang mendekati itu. Jadi memang mengikuti antara song, antara konten yang viral sama hashtag. Nah, itu yang bakal yang bakal saya jelaskan nantinya untuk platform di TikTok Ads sendiri. Nah, karena di TikTok Ads sendiri tuh udah disediain sama si platform tentang bagaimana cara mengulik konten yang FYP biar uh, cepat lagi FYP-nya. Mulai dari songnya, hashtagnya, kontennya, bahkan kita bisa melihat konten kreator yang lagi naik daun di aplikasi TikTok. Jadi benar-benar cocok nih buat konten kreator apa untuk advertising, cocok untuk mengulik konten di platform TikTok Ads Manager ini. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk versi mendekati, teman-teman. Nah, sama yang satunya adalah versi pertunangan. Nah, kalau versi pertunangan itu eh, sama lah kayak konten-konten yang pada umumnya, yang dimana dalam kontennya itu sama-sama konten dan isi produknya itu benar-benar cocok. Misalkan iklan Garnier misalnya kontennya Garnier dan produk jualannya juga Garnier. Rata-rata seperti itu. Cuman kalau di aplikasi TikTok itu biar cepat apa ya menjangkau audiens lebih cepat itu menggunakan versi yang mendekati itu. Versi menggunakan versi konten yang memang viral, musik yang lagi viral. Nah, itu benar-benar cepat untuk menjangkau audiens. Itu bahkan bukan di TikTok saja, tapi di platform-platform seperti Reels Instagram itu berfungsi juga untuk cara seperti ini. Jadi memang untuk menjadi menjual atau membuat konten adalah TikTok ini bisa menjadi solusi untuk mengulik kontennya seperti itu. Jadi antara perbedaannya lebih orang-orang konten kreator itu lebih memilih versi mendekati ini. Nah, seperti itu teman-teman untuk perbandingan lintas platformnya. Nah, ini frekuensi tingkat keterlibatan per menit. Jadi di TikTok itu, kalau saya bilang orang-orang nggak pernah bosan untuk melihat TikTok ya. Bahkan anak muda, orang dewasa, orang tua, itu semua pada suka nonton TikTok. Karena memang di dalamnya banyak edukasi, banyak konten-konten yang menarik dan memanjakan mata lah untuk beristirahat. Kalau orang-orang bilang di TikTok itu isinya bocil, susah kalau mau jualan. Nah, itu salah besar teman-teman. Ternyata di aplikasi TikTok itu yang memang banyak itu adalah orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah berpenghasilan lah. Karena kebanyakan orang-orang yang udah butuh memanjakan mata. Nah, dan di TikTok ini memfasilitasi ini. Jadi sebenarnya lebih banyak orang-orang dewasa dibandingkan anak-anak bocil. Jadi enak lah buat bisa lah untuk jualan di TikTok ini. Nah, seperti itu. Nah, ini syarat beriklan di TikTok Ads. Di TikTok Ads ini sekarang itu nggak terlalu ribet ya dibandingkan platform yang lain. Kalau misalkan di Facebook kan banyak ya yang harus langkah-langkahnya buat halaman fanspage, buat toko, buat bisnis manager, pokoknya panjang lah. Nah, kalau di TikTok Ads sendiri di tahun kedua ini itu eh, belum terlalu banyak update, tapi lumayan nggak terlalu ribet. Nah, syaratnya 4 ini teman-teman. Yang pertama mempunyai Gmail yang aktif. Jadi nanti biasanya kalau ada berita-berita terbaru, update akun, itu biasanya diinfokan di Gmail. Kalau di tahun pertama TikTok Ads kemarin itu sampai nomor telepon, nomor WhatsApp. Jadi orang-orang dari akun manajer dari TikTok Ads itu akan menghubungi kita lewat WhatsApp kalau misalkan akun kita itu benar-benar aktif. Tapi ternyata di tahun kedua ini itu
yang masuk di TikTok Ads itu lumayan banyak. Jadi karyawan-karyawan TikTok ini udah nggak sanggup. Jadi dia benar-benar sekarang itu masuk ke grup Telegram sama Gmail. Jadi untuk ke nomor WhatsApp itu udah nggak aktif lagi karena memang udah kebanyakan banget yang menjalankan iklan di TikTok Ads. Karena salah satu faktornya adalah di platform lain di platform seperti Facebook, Instagram itu lumayan ribet. Jadi banyak yang pindah ke TikTok Ads ini. Nah, jadi ini juga salah satu peluang nih yang harus diambil sekarang karena ini bakal update lagi teman-teman. Bakal update bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan itu bakal update lagi. Karena memang semakin banyak orang yang masuk dan semakin banyak juga nih peraturannya. Nah, seperti itu. Yang pertama itu syaratnya. Yang pertama mempunyai Gmail yang aktif. Nah, terus yang kedua mempunyai metode pembayaran. Nah, karena yang namanya ads ya, iklan. Jadi benar-benar harus mempunyai metode pembayaran. Nah, kalau untuk di dunia iklan itu, untuk metode pembayaran rata-rata advertising itu menggunakan metode pembayaran Bank Jenius sama Bank Jago. Cuman sekarang memang agak suka bermasalah untuk menggunakan bar tersebut. Nah, jadi untuk amannya sekarang kalau misalkan teman-teman ada yang udah jalan atau baru mau jalan, itu saya lebih nyaranin untuk menggunakan bank yang seperti Bank Mandiri atau Bank BCA. Nah, saya lebih nyaranin yang menggunakan itu biar untuk menghindari pembayaran yang double. Karena memang sekarang agak suka error untuk Bank Jenius sama Bank Jago ini. Nah, itu yang kedua teman-teman, untuk syarat beriklan. Terus yang ketiga itu mempunyai website, baik homepage atau landing page. Cuman orang rata-rata menggunakan landing page. Nah, kenapa sih harus punya website? Jadi website itu landing dari jualan kita. Nah, di Indonesia sendiri tuh untuk jualan itu butuh edukasi yang banyak sih. Baik secara organik apalagi berbayar. Secara organik saja itu edukasinya lumayan banyak juga, apalagi yang berbayar. Kalau berbayar mulai dari kontennya diedukasi, terus masuk ke website, bahkan sampai ke WhatsApp pun itu masih bertanya-tanya untuk orang-orang Indonesia. Jadi benar-benar untuk lebih membangun trust dan untuk untuk lebih meyakinkan lagi adalah menggunakan website ini, teman-teman. Karena memang landing dari iklan ini adalah di website tersebut. Nah, seperti itu. Nah, salah satu poin berjualan di TikTok Ads juga yang menggunakan budget yang minim itu karena salah satu faktornya adalah website tersebut. Karena jualan cepat itu bukan karena iklan biasanya. Biasanya juga karena websitenya. Websitenya yang bagus, yang rapi, dan pokoknya ada susunan-susunan website yang landing page itu yang benar-benar digunakan sama advertising. Nah, ini yang nggak bakal saya bahas untuk malam ini karena memang agak panjang, lumayan panjang untuk menjelaskan landing page. Nah, teman-teman bisa melihat di YouTube untuk ini, untuk landing page iklan. Nah, ntar saya lihatin contohnya untuk landing page lah, sekaligus cara riset produk dan websitenya. Nah, seperti itu. Terus yang keempat, budget iklan. Nah, budget iklan namanya berbayar ya. Ini budget iklan. Kalau misalkan rata-rata orang bertanya, budget iklan untuk buat iklan berapa sih sebenarnya? Nah, untuk budget iklan sebenarnya nggak ada batasnya ya. Nggak ada minimalnya juga. Tapi kalau untuk di dunia di iklan, kalau saya pribadi tuh menyarankan kalau bisa punya budget di 1 minggu pertama untuk jalankan iklan. Kenapa? Karena gini teman-teman, di secara organik aja kalau kita mau melihat algoritma akun kita itu 7 hari yang belum cukup untuk melihat algoritma akun kita. Itu biasanya kalau secara organik itu minimal 14 hari. Minimal 14 hari itu pun konsisten mengupload konten di akun TikTok pribadi kita. Itu baru kita bisa lihat algoritmanya. Nah, itu kalau organik 14 hari.
Nah, kalau di iklan itu 7 hari algoritma produk kita tuh udah bisa kita lihat. Kita bisa lihat dari hasil iklannya tuh, oh ternyata niche marketnya seperti ini nih. Orang-orang yang cocok buat produk saya seperti ini dan umur-umur yang cocok buat produk saya ini umur segini. Nah, itu untuk melihat algoritmanya minimal 7 hari. Kalau saya pribadi untuk melihat itu 7 hari. Nah, jadi untuk membudgetkan iklan itu kalau bisa 7 hari. Untuk nominalnya itu terserah lagi kepada teman-teman. Pokoknya 7 hari itu ada, nggak berhenti selama 7 hari. Baik 50 sampai 100 ribu per hari itu nggak jadi masalah. Jadi teman-teman kalau benar-benar udah mau masuk di iklan, itu benar-benar punya budget iklan. Jangan iklan cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Itu sayang banget karena untuk mendapatkan algoritmanya itu belum pas untuk sehari, 2 hari, 3 hari. Minimal 7 hari lah, teman-teman. Nah, seperti itu untuk budget iklan. Nah, itu syarat-syarat beriklan, teman-teman. Masih lumayan inilah, masih gampang dan mudah untuk praktekkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini, selanjutnya langkah beriklan di TikTok Ads. Nah, langkahnya kurang lebih ada 7 nih. Ada 7. Untuk prakteknya juga sebenarnya nggak cukup sejam 2 jam cukup lah. Nah, ini proses-proses langkah beriklan di TikTok Ads. Yang pertama, buat lebih dulu akun TikTok Ads Manager. Nah, daftarnya kurang lebih sama untuk buat akun Facebook, buat akun Instagram. Pokoknya masih gampang. Bisa masukkan Gmail sama daftar password, itu udah kedaftar di TikTok Ads Manager-nya. Terus yang kedua, menambahkan metode pembayaran. Ini sisa tambahkan. Terus yang ketiga, menambahkan pixel dan peristiwa agregat. Nah, yang ketiga ini adalah yang menambahkan pixel dan peristiwa agregat ini yang paling krusial di TikTok Ads Manager. Karena memang kuncinya adalah di pixel dan peristiwa agregat ini. Karena kalau pixel dan agregat ini tidak terverifikasi, itu bakal ngaruh ke iklan kita. Data-data iklan kita itu bakal harusnya masuk di pixel dan peristiwa di pixel ini, tapi karena verifikasinya gagal atau terjadi masalah itu nggak kerekam. Nah, jadi sayang kalau misalkan pixelnya ini nggak terverifikasi. Nah, ini adalah paling krusial di TikTok Ads ini. Yang paling sulitnya adalah menambahkan pixel dan peristiwa agregat ini. Ini yang paling sulit. Nah, karena cuman malam ini belum bisa saya praktekkan untuk menambahkan pixel dan peristiwa agregat ini. Mungkin saya langkah dulu untuk menambahkan pixelnya. Mungkin di kelas selanjutnya ya, teman-teman. Nah, terus selanjutnya yang keempat, membuat campaign. Setelah kita membuat pixel untuk mengambil data, menyimpan data, kita udah bisa buat campaign iklan. Nah, jadi sebelum buat campaign iklan, masih mudah nih, masih menambahkan metode pembayaran sama menambahkan pixel. Setelah itu bisa membuatkan campaign iklan. Campaign iklan, setelah buat campaign iklan, terus tentukan ad set seperti penempatan, detail, dan targetnya seperti apa. Nah, setelah itu lakukan pengontrolan iklan, durasi, dan tujuan. Dan terakhir adalah desain iklan. Nah, mulai dari desain iklan tadi udah sempat disinggung juga sama sebelumnya soal cara gimana ngulik konten. Nah, nanti juga saya bakal ngeliatin untuk cara ngulik konten di TikTok Ads itu seperti apa dan fasilitasnya seperti apa sih kalau di platform TikTok Ads Manager sendiri. Nah, seperti itu untuk langkah-langkah beriklan di TikTok Ads. Nah, ini untuk mindset iklan aja ya. Ini kalau mindset di dunia iklan sebenarnya banyak sih, karena tantangannya juga lumayan berat kalau di dunia iklan. Karena sebenarnya di dunia digital itu nggak boleh baper, teman-teman. Nggak boleh gampang baper lah. Soalnya kalau kita gampang baper itu bakal kalah sama keadaan. Pokoknya kalau nggak tahan di dunia digital itu susah banget, susah buat berkembang karena di dunia digital itu selalu update, bisa seminggu sekali. Kalau di dunia iklan ya bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali.
itu update iklan. Nah, teman-teman nggak boleh ini nih, nggak boleh bosan belajar untuk mengulik di platform-platform digital. Karena kalau dari ngulik itu biasanya muncul lagi nih peluang-peluang yang bisa kita jadiin cuan di platform-platform yang ada seperti TikTok, Facebook sama Instagram. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, itu udah. Nah, ini sekarang saya mau liatin dashboard TikTok itu seperti apa. Nah, dashboard TikTok sendiri ini kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini adalah akun baru yang saya buat. Nah, pertama cara riset di dunia iklan ya, teman-teman. Ini cara riset saya pribadi di dunia iklan seperti apa. Nah, sebenarnya riset saya itu cuma satu ya. Ini salah satu di kalau kita beriklan. Salah satunya adalah melihat di dunia marketplace, baik Shopee, Lazada, pokoknya di platform-platform marketplace. Nah, kurang lebih sama. Halo? Oke, lanjut. Kurang lebih sama cara riset produk di marketplace. Nah, kalau di dunia iklan tuh saya sekarang ini lebih suka jualan di mainan-mainan anak nih. Nah, ini salah satunya. Ini adalah kalau saya sendiri untuk mengulik. Nah, melihatnya biasanya dari sini di Shopee. Misalkan, oh jualan mainan anak-anak apa sih? Nah, ini salah satunya nih. Misalkan helikopter. Nah, di sini bakal kelihatan nih. Kelihatan yang jualan berapa ribu nih, yang tokonya udah terjual banyak. Itu bakal kelihatan. Nah, karena saya tinggalnya di daerah Jabodetabek, saya paling melihatnya di bagian nah, jadi ini udah kelihatan nih dari harganya seperti apa. Nah, setelah itu baru deh melihat di di namanya galeri iklan Facebook. Itu biasanya kita bisa melihat orang-orang yang mengiklankan produk tersebut. Nah, setelah itu baru dia muncul dibuatin websitenya nih. Websitenya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh website helikopter. Nah, seperti ini. Nah, terus kalau untuk harga jualnya di dunia iklan itu seperti apa sih? Nah, itu sebenarnya jauh berbeda ya. Agak berbeda harga dari marketplace dan di dunia iklan itu seperti apa. Nah, ini harga jual di dunia iklan, teman-teman. Nah, sedangkan kita bandingkan di dunia di bagian marketplace kurang lebih seperti ini. Nah, jadi rata-rata sekarang dari dulu sampai sekarang itu selama mengiklan nguliknya pasti di marketplace. Kurang lebih caranya seperti ini, ngelihat yang laku di marketplace itu seperti apa. Biasanya juga saya nanya-nanya di teman-teman yang bareng main di marketplace, apa nih yang lagi laku. Setelah itu baru deh coba deh jual mahal, ada nggak yang yang beli kalau di dunia iklan. Oh, ternyata ada. Nah, ternyata ada peminatnya. Tapi yang pertama itu kontennya itu benar-benar bagus lah, benar-benar mendukung, dan kalau bisa di lebih premium lagi untuk packagingnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, untuk harga di marketplace ada 40.000 sampai 50.000. Terus yang di saya jual ini sampai 190.000 untuk beli satunya. Itu kelihatan, teman-teman, marginnya itu berapa. Nah, walaupun kalau di marketplace juga saya kurang tahu ya untuk harga yang paling HPP yang benar-benar HPP di marketplace itu seperti apa. Tapi patungan saya adalah harga yang dijual di marketplace tersebut. Nah, itu salah satu riset ya. Salah satu riset
salah satu riset di iklan itu seperti itu, seperti inilah salah satunya. Nah, itu untuk cara risetnya ya, teman-teman, untuk dirinya iklan. Nah, kalau untuk riset konten sendiri itu, riset konten tersendiri itu di TikTok sendiri, ini dashboardnya nih. Nah, ini ada bagian aset, ada event, kreatif, audience, katalog, dan comments. Nah, kalau untuk riset kontennya, ini ada di bagian kreatifnya ini, teman-teman. Nah, munculnya kayak gini untuk aset kreatif. Nah, di sini adalah udah disediain semua nih sama platform TikTok. Kim, itu suaranya di-mute dulu, Kim. Iya. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini adalah salah satu fasilitas di TikTok Ads Manager untuk mengulik konten yang FYP, yang mudah FYP, mulai dari hashtag, mulai dari song, mulai dari konten kreatornya seperti apa. Nah, itu bakal kelihatan di sini semua. Nah, ini contoh iklan top one yang kemarin saya jalanin. Nah, di sini nih bakal kelihatan. Ternyata hashtag yang lagi viral itu ini nih yang lagi data. Ini yesterday. Ini bisa kita ulik yesterday 30 terakhir. Jadi ini benar-benar cocok buat teman-teman yang lagi ngejalanin brandnya atau mau menjadi content creator. Ini bisa banget untuk mengulik hashtag-hashtag yang lagi viral. Dan ini berguna bukan hanya di TikTok saja, tapi berguna juga di platform Reels Instagram sama platform-platform yang sosial media yang lagi naik sekarang. Nah, ini kelihatan semua teman-teman. Hashtag-hashtag yang lagi viral. Nah, kalau mau lebih ininya lagi lebih banyaknya teman-teman bisa lihat di TikTok Creative Center ini. Di TikTok Creative Center. Nah, di sini udah disediain semua. Jadi di TikTok itu udah buat ngulik kontennya lebih enak lagi. Nah, di sini ada hashtag, ada song, ada kreator, ada TikTok videonya seperti apa. Dan bahkan contoh kontennya juga udah dilengkapin sama si platform TikTok tersebut. Nah, ini seperti yang kita lihat nggak nyangka nih. Oh, ternyata Monkeypox itu menjadi number one hashtag yang number one. Nah, ini banyak nih hashtag yang baru kita lihat. Nah, seperti itu. Itu untuk hashtag. Ini bisa kita lihat semua di sini. Nah, kita juga bisa ngelihat nih, nyusahin industrinya seperti apa. Misalkan kita industrinya di apparel, baju ya. Itu bisa kelihatan di sini nih. Oh, ternyata hashtag sepatu, fashion week, celana murah, sweater, tas, sepatu wanita, itu lagi naik-naiknya. Bahkan disediain algoritmanya juga seperti ini. Misalkan yang kemarin lagi rame ya, Citayam SCBD ya. Nah, Fashion Week ini salah satunya. Nah, itu nih disediain nih algoritma yang menggunakan hashtag tersebut seperti apa. Nah, bahkan dilihatin semua sampai range umurnya juga kelihatan, sama interestnya juga bakal kelihatan. Jadi buat nguliknya tuh lebih enak lagi untuk mengambil hashtag yang lagi viral itu seperti apa. Nah, itu untuk hashtagnya. Nah, sekarang masuk ke konten videonya. Nah, konten video kita bisa lihat nih, oh yang lagi viral sekarang itu yang number one siapa nih? Last nih bisa dilihat. Nah, di sini kelihatan nih yang lagi pertama ini. Ini paling ramai sekarang, Siko bagi dua ya. Nah, ini top iklan pertama nih. Itu bahasa Palembang. Shopee. Itu Iya. bahasa Palembang ini. Siko bagi dua. Iya. Oh, bahasa Palembang. Iya, bahasa Palembang tuh. Iya ya. Wah ya itulah. Nah, itu mulai dari song. Nah, kalau dari song tuh, kalau teman-teman mau ngelihat song yang lagi viral banyak. Nah, ini bisa dilihat nih di sini. Nah, di song ada number one nih. Ini lagi viral-viral nih. Ojo Ojo dibanding-banding ke. Nah, ini
benar-benar pasti teman-teman udah ini nih sering dengar untuk lagu-lagu ini. Nah, terus ada posisi kedua tiga nih. Jadi musik-musik udah ini nih kelihatan. Oh ternyata musik yang seperti ini cocok nih buat naikin apa konten, naikin audiens. Nah bahkan Siko Bagido udah turun nih, udah turun. Nah teman-teman ini bisa nih jadi salah satu cara ngulik konten seperti apa. Bahkan kalau misalkan mau jadi konten kreator juga jauh lebih enak untuk mengulik konten-kontennya seperti apa. Jadi nggak terlalu pusing untuk mau konten seperti apa. Nah, terus kalau misalkan mau ngelihat konten kreator di TikTok, contoh-contoh konten kreator itu bisa banget nih di sini di konten kreator. Bahkan ternyata di Indonesia itu lumayan banyak sih, lumayan banyak yang udah followersnya banyak tapi kita nggak tahu nih. Atau saya sendiri sih. Nah contohnya ini Kika Kim. Itu sumpah ini nggak kurang terkenal sih menurut saya Kika Kim. Tapi follower sama like-nya ini lumayan banyak. Dan ini ada ternyata orang Indonesia Kika Kim ini. Like-nya udah sampai 800 juta, followers 31 juta. Nah kalau nih bisa kita lihat nih orang-orang yang di TikTok yang lagi naik itu siapa aja nih. Nah, kalau Cacil mungkin teman-teman tahu nih kalau Cacil. Nah, itu untuk konten kreator. Terus kalau TikTok video, nah ini. Nah, TikTok video juga udah disediain sama apa konten-kontennya seperti apa. Jadi jauh lebih enak lagi untuk apa mengulik kontennya seperti apa. Nah, ini videonya Buang kayaknya. Nah, ini bisa kita lihat nih, Buangnya Citayam. Nah, sekarang lagi naik-naiknya kan, itu dia sekarang urutan 3 untuk konten yang lagi viral tuh Buanghe. Sama teman-teman tahu lah ini, Ayu Ting Ting sama siapa lagi nih. Jadi seperti itu teman-teman, untuk ngulik konten di TikTok itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu, dan itu semua disediain di platform TikTok Ads Manager. Jadi untuk mau mengulik, teman-teman harus daftar dulu, harus daftar di TikTok Ads Manager-nya karena disediain di platform TikTok Ads Manager ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sekarang lanjut untuk untuk di iklannya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, untuk tampilan dashboard iklannya seperti ini. Ada enggak terlalu banyak juga, enggak terlalu banyak karena memang belum terlalu ribet lah untuk platformnya. Nah, tadi kan langkahnya adalah buat akun, tambahkan materi pembayaran, buat pixel, terus udah bisa buat iklan. Nah, untuk payment mungkin teman-teman mungkin sisa tambahkan aja nih di sini di pojok kanan atas di bulatan ini, bulatan warna. Nah ini ada payment. Nanti teman-teman sisa tambahkan aja paymentnya seperti apa. Nggak terlalu susah. Nah cuman yang lumayan rumit itu adalah di bagian pixelnya ini, di bagian eventnya. Nah seperti itu. Nah sekarang kita melihat gimana sih cara buat iklan di TikTok Ads Manager itu seperti apa dan bentuknya seperti apa. Nah, ini adalah dashboard pembuatan kampanye teman-teman. Nah, di dashboard campaign itu di pembuatan iklan ada 3. Ada dashboard campaign, ada ad group dan ada ad. Nah, 3 ini. Nah, untuk lebih enaknya itu kalau saya sendiri tuh kalau buat iklan ngebayangin gini, teman-teman. Kalau kalau dibandingin sama dunia offline-nya. Dunia offline-nya itu ibaratnya kantor kantor dealer mobil. Nah kalau di dealer mobil kan biasanya ada ini ya, ada kepala cabang, ada sales, sama teknik salesnya seperti apa, contohnya brosur kalau di offline. Nah kalau di dunia online-nya kurang lebih seperti ini. Di dunia iklannya ada campaign, ada e-group dan ada ad. Jadi campaign ini ibaratnya adalah kepala cabang, jadi bosnya lah yang menentukan. Jadi yang tugasnya itu menentukan tujuan perusahaannya ini mau dibawa kemana. Sama dengan di campaign iklan ini, tujuan iklan ini
apa sih tujuannya? Apakah brand awareness atau untuk traffic doang atau benar-benar buat jualan? Nah, itu adalah tugasnya kepala cabang atau campaign. Nah, itu uh, kurang lebih persamaan antara offline dan online-nya, teman-teman. Nah, kalau di egg group sendiri itu sama seperti dengan sales atau orang yang menentukan penempatannya di mana, umurnya di mana, terus produk yang orang suka, interestnya seperti apa. Nah, itu uh, group atau sales. Nah, terus yang ketiga ada ad. Ad ini ibaratnya senjatanya, teman-teman. Ada yaitu apa? Kalau di dunia offline itu brosur. Jadi senjata salesnya adalah brosur. Nah, kalau di iklan itu adalah konten untuk senjatanya. Jadi benar-benar di dunia iklan itu banyak yang harus kita perhatiin, mulai dari konten, mulai dari apa website itu banyak banget untuk yang harus diperhatiin. Nah, jadi kurang lebih seperti itu patokan untuk apa campaign tugasnya apa, ad group tugasnya apa, dan ad itu tujuannya seperti apa. Nah, ini mungkin sedikit praktek untuk buat apa, buat cara buat iklannya seperti apa. Karena memang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu panjang ya. Nah, di sini kalau di campaign ini ada 3 ya, ada brand awareness, ada traffic, sama konversi. Nah, biasanya kalau saya biasa itu sendiri langsung menggunakan konversi ini. Kenapa sih langsung konversi? Karena biar nggak jalan 2 kali, teman-teman. Karena sayang kalau misalkan iklan di brand brand awareness doang, terus mengundang traffic doang, itu sayang banget. Jadi benar-benar saya lebih suka langsung jualan konversi karena brand awareness-nya dapat, traffic-nya juga dapat, dan penjualannya juga dapat. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tujuan kontennya. Sir? Oh, iya. Oke, nah, lanjut lagi. Terus, nah setelah menentukan tujuan, baru nih pindah ke ad group-nya, campaign-nya. Nah, di sini teman-teman bisa tentukan nih, mulai dari apa? Mulai dari penempatannya seperti apa. Nah, ini website-nya. Nah, ini untuk optimasi event-nya tuh sebenarnya nggak cukup sih buat ngebahas buat malam ini. Karena memang banyak ya, mulai dari add to chart, pembelian, tambahkan ke keranjang itu lumayan panjang juga. Jadi ada hubungannya nih sama cara buatin website. Jadi eh, sebenarnya fokusnya di iklan itu adalah di iklannya sama di websitenya ini, sama tiga sama kontennya ini. Jadi benar-benar lumayan panjang ya untuk membahas ini. Jadi cuman yang kita bahas malam hari ini adalah buat konten sama salah beriklan di TikTok sendirinya. Nah, kalau di TikTok sendiri untuk penempatan iklannya tuh bisa 3. Ada TikTok, aplikasi Babe, sama Pangle. Cuman di aplikasi Pangle ini kurang rekomendasi karena memang di luar negeri, teman-teman. Belum masuk di Indonesia. Jadi cuman 2 yang bisa kita pakai jualan di aplikasi Babe dan aplikasi TikTok ini. Nah, terus untuk lokasi udah ditentuin juga sama sama TikTok. Kalau misalkan mau beberapa daerah doang bisa juga. Nah, teman-teman udah bisa lebih enak lagi nih untuk memfilter lokasi-lokasi. Nah, terus untuk gender ini bisa disesuaikan produk, umur juga disesuaikan, terus interestnya juga udah disediain nih sama TikTok. Jadi nggak terlalu pusing untuk oh interest yang cocok buat produk saya itu seperti apa. Nah, cuman di dunia iklan itu banyak teknik, teman-teman, banyak teknik. Nah, mungkin teknik saya beda, orang lain juga beda. Pokoknya beda-beda teknik setiap pengiklan itu. Tapi itu adalah apa ya? Hasilnya juga beda-beda, teman-teman. Nah, ntar saya kasih lihat contohnya untuk spam iklan di TikTok Ads itu seperti apa. Nah, bagusnya
di TikTok ini seperti apa, mulai dari HP seperti apa dan sampai ke range harganya, range harga, dan sampai ke kartu-kartunya nih, kartu Tri, Indosat, Telkomsel. Jadi benar-benar misalkan kita jualan produk yang memang agak mahal dikit, itu kita bisa memfilter melalui HP-nya. Nah, ini basic range-nya nih. Basic harganya itu bisa kita atur sedemikian apa semau kita. Nah, seperti itu. Terus untuk budget di sini ini sebenarnya formalitas ya teman-teman. Yang minimal ini apa? Minimal budget 200.000. Jadi ini adalah bukan budget yang kita keluarin buat iklan, tapi strategi budget iklan. Strategi budget iklan yang kita tampilkan, bukan budget iklan yang kita keluarin. Nah, ntar saya liatin lah. Nah, setelah itu baru deh masuk ke bagian iklannya. Di bagian iklannya. Nah, ini bisa kita lihat nih. Jadi, misalkan biasanya ada pertanyaan, kalau belum punya akun TikTok, boleh nggak mengiklan? Itu boleh banget. Jadi, nggak perlu punya akun TikTok untuk mengiklan. Karena memang kita bisa buat akun sendiri di TikTok Ads Manager sendiri ini. Dan kalaupun ada, itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Kenapa? Karena memang datanya itu bakal kesimpan di dua tempat. Di tempat TikTok Ads dan di akun pribadinya. Jadi tayangannya itu tersimpan di akun TikTok pribadi kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk di ads-nya sendiri, ini lumayan gampang, bisa masukkan video sama copywriting-nya. Untuk copywriting, nggak boleh terlalu panjang kalau di TikTok. Maksimal 100 kata. Iya, 100 kata untuk di TikTok sendiri. Dan nah, kurang lebih seperti itulah untuk buat iklan di TikTok Ads Manager. Nah, itu mungkin nggak bisa sebenarnya banyak cara-cara buat iklan di TikTok Ads Manager sendiri ini, cuman waktunya udah malam banget nih, udah nggak cukup. Jadi kurang lebih kisarannya seperti ini untuk membuat iklan di TikTok. Nggak terlalu susah dan cepat lah untuk prakteknya. Sisa maintenance-nya nih, belajar maintenance-nya seperti apa. Nah, ini saya liatin akun saya yang udah jalan ya. Nah, ini akun pertama saya, akun pertama jalan di 2021, tahun lalu lah. Awal-awal TikTok Ads ini bermunculan. Nah, itu enak banget jualannya di situ, belum banyak advertising yang masuk. Itu benar-benar habisin budget di dunia iklan itu benar-benar enak dan jualannya jauh lebih enak. Nah, ini saya jualan full menggunakan form yang benar-benar langsung order di form. Udah nggak menggunakan WhatsApp. Nah, seperti itu. Dan ini adalah salah satu jualan saya nih sampai sekarang. Ini udah 2 tahun, udah tahan lah, udah tahan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih anggaran budget yang saya pasang dan total biaya yang saya keluarin di platform. Contohnya 2 ini yang saya checklist ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih, anggarannya di sini kan 1 juta. 1 juta. Nah, tapi 1 juta harian. Nah, tapi bukan 1 juta per hari yang keluar. Bukan 1 juta per hari, tapi itu cuma anggaran iklan, format iklan lah ibaratnya. Fondasinya seperti apa. Tapi yang benar keluar itu nggak sampai segitu, nggak sampai 1 juta per hari, tapi itu cuman patokan doang. Sama kayak tadi yang pas pembuatan kan minimal 200.000. Nah, itu bukan budget 200.000 per hari, tapi itu cuman teknik untuk biar iklannya itu bisa jalan, teman-teman. Nah, ini mungkin pembahasannya kurang cukup sih untuk malam ini, karena memang di platform iklan sendiri ini lumayan banyak, teman-teman. Ada
Nih, teman-teman bisa lihat ada anggaran, tawaran, total biaya, konversi, CPA, CTR, klik. Nah, itu mungkin beberapa teman-teman baru dengar nih kata-kata yang seperti ini. Dan ini bahkan jauh lebih banyak lagi kolom-kolom yang ada di dunia iklan. Nah, contohnya ini. Nah, ini banyak banget nih yang tidak saya tampilkan. Nah, ini kolom-kolom yang harusnya ada nih yang benar-benar harus dipelajari di dunia iklan. Ada CPC, CPM, tayangan, CTR, jangkauan, CVR. Ini lumayan banyak banget dan itu memang butuh waktu buat belajar. Butuh waktu buat dipelajari. Dan sebenarnya enggak ini sih teman-teman. Kalau di TikTok sendiri tuh lumayan nggak terlalu nggak terlalu susah buat belajar karena ya itu saya bilang belum terlalu nggak terlalu ribet dibanding platform-platform yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu sih teman-teman yang bisa saya jelasin buat TikTok Ads-nya sendiri. Mulai dari cara ngulik konten FYP secara organik sama langkah-langkah di dunia langkah-langkah di TikTok Ads Manager itu seperti apa? Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, nah, Iya. jadi udah selesai Kim ya. Jadi Iya, kayak udah. teman-teman. Intinya kalau mau main iklan ya kayak Takib jelasin tadi, kalau mau main organik yang kayak aku jelasin tadi lah. Nah, tinggal kalian tuh kan nanti kan ada record nih. Nah, recordnya tuh nanti bukan di YouTube nontonnya tapi via Zoom juga. Jadi nanti Zoom kan nyediain tuh kayak fitur nonton ulang. Jadi kalian tonton ulang aja nanti. Nah, nanti tinggal dicatat aja, terus disatuin aja tuh ilmunya. Misalnya dari organik yang aku jelasin 40 menit di awal tadi gimana, terus Takim tadi gimana gitu. Nah, sebenarnya itu tuh ada yang materi TikTok purchase Kim ya. Jadi langsung nyambung ke TikTok. Nanti tuh cuman agak bahas agak panjang banget. Jadi tidak cukup lah. Ide aja kalau misalnya yang organik tadi sebenarnya panjang banget, panjang lebar. Cuman aku tadi diskusi sama Takim, gimana Kim ini Kim? Ya kayaknya tidak sempat waktu. Jadi inti-intinya aja tinggal kalian cari tahu tuh kayak misalnya tadi tuh gimana cara nyambungin akun TikTok kreator ke akun TikTok seller gitu. Nanti cari tahu kayak gitu. Contoh tadi kayak Takim ngasih tahu cara pixel agak lama, coba cari gimana nyambungin pixel kayak gitu. Yang penting tuh udah tahu cara mainnya aja, ini tinggal disambung-sambungin aja kayak gitu. Penting itu aja alurnya kayak gitu ya. Nah, sebelum selesai, jadi tadi kan aku kasih tahu ada materi ini ya. Nah, ada materi ini. Jadi materi ini tuh udah bakal dapat semua, anggota grup pun udah bakal dapat semua karena aku pengen ngasih ilmu itu ke orang yang tertentu aja. Sebenarnya masih banyak banget materi TikTok organik sama itu. Masih panjang banget. Jadi yang ini syaratnya kalau kalian mau dapet itu kita foto dulu. Nanti foto-foto ini nanti aku share di grup atau kalian buat story lah di sesi terakhir ini. Terus tag aku sama tag Takim. Nah, nanti di repost. Nama IG lo apa Kim? Coba Kim ketik Kim di nama Instagram. Ya. Ada Kim. Ketik aja Kim. Diketik di ini di everyone itu. To everyone. Iya. Oke, udah. Nah, udah. Nah, itu IG Takim sama IG aku tag. Nah, ya bilang aja lah kelasnya gimana gitu. Nah, terus buat story. Nanti kalau sudah berstory terus WA aku ya, WA aku pribadi. Nanti bakal ku share gimana menaikin produk ini, nanti bentuknya video ya. Nah, sekarang kita foto dulu aja. Nah, foto dulu. Aduh, mana ya? Kita caranya kayak gini. Oh, ini. Oke. Sebentar. Nah, kita foto dulu ya. Ini banyak teman-teman aku juga ikut nih. Oke. Nah, ini ada, pokoknya nanti kalau nggak ada foto kalian nggak apa-apa. Yang penting screen inilah buat story aja ya. Oke, aku page 1 dulu nih ya.
gaya dulu. Ini mana sih? Aduh, nggak paham juga aku. Zoom dalam ada nge-zoom. Oh, di sini ya. Oke, paham. Oke, di sini. Oke, nah ini dia. Oke, ini page 1 enggak tahu kalian yang mana. Ini screen. Wih, di Jordan. Waduh, banyak teman-teman yang ikut nih. Oke ya, kita foto dulu. 1, 2, 3. Yang page 1, senyum. Oke, nanti jadiin ini aja siapa? Kolase ya. 1, 2, 3 foto. Oke, mantap. Nah, atau enggak ini nih satu lagi. Gimana sih kalau jadiin Mister, saya belum Mister. mana Mas? Siapa namanya Mas? Dia kok hilangnya tampil Zoom nih. Sebentar. Bisa ya. Nah, di sini aja deh. Zoom-nya deh. Ini ada sekitaran berapa? Ada. Oke, ini. Ya. Nah, di sini aja lah. Nah, di sini nih. Nah, ini aja nih kita foto dulu di sini. Nanti gue kirim di grup ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, udah. Nanti aku tinggal terserah kalian mau buat story nggak apa-apa sekarang. Kalau mau buat bentuknya foto nanti ku kirim bisa juga ya. Terserah lah kalimat email. Yang penting buat story. Terus nanti tag aku sama tag Takim itu Instagramnya. Nanti kalau sudah tag, nanti WA aku aja langsung, besok aku bales. Ya, itu aja. Makasih banyak teman-teman udah hadir kelas ini. Ada ini game yang mau diomongin. Udah. Nomor aku tuh ini ya, yang aku ngirim link Zoom tadi itu nomor aku. Ya, jadi tinggal di chat aja kalau ada pertanyaan. Gue belum dipoto flyernya Nri. Nah, nanti pokoknya aku kirimlah foto-foto yang bisa kalian post, atau kalau mau buat story ini juga nggak apa-apa. Yaudah ya, makasih banyak. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Nah, nanti ilmu ini nanti bakal aku kasih via video bentuknya, tapi semua orang nggak dapet. Intinya yang nge-post aja bakal aku kirim ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Waalaikumsalam. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, pertanyaannya nggak dijawab ya? Oh iya, pertanyaan. Ada pertanyaan Kim. Kim ada pertanyaan. Oh iya. Oh, masih pertanyaan. Oh, iya, kita ngasih pertanyaan 15 menit. Yuk, yang mau nanya 15 menit, silakan. Boleh. Ya, silakan. Yang mau nanya. Boleh. Yuk, silakan. Mangga. Halo. Cek, masuk nggak suara? Masuk Mas Arif. Yang mau nanya silakan. Ini siapa nih yang nanya? Diam, Gur. Nanya apa, Gur? Oh, aku ya. Aku nanya ini Bahasa Indonesia. Jangan usah Bang. sorry. Punya pengalaman nggak kalau ngiklan itu kan kalau landing page kan satu produk ya. Gimana kalau kasusnya itu banyak produk, kayak misal bukan jualan parfum, brandnya banyak dan itu brand nama besar deh. Nah, ada potensi bakal keblokir dari platform. Kalau misal aku buat website kayak website apa ya, semacam marketplace mini gitu, yang versi light, itu ngiklannya bakal nembak satu produk atau semua cukup homepage-nya aja, atau gimana strateginya? Itu aja sih. Coba Kim, gimana? Ini untuk iklan ya? Yoi. Nah, kalau untuk iklan sebenarnya untuk banyak produk nggak jadi masalah. Cuman kalau untuk websitenya tuh lebih bagusnya itu setiap produk punya website. Jadi benar-benar satu produk, satu website, satu produk, satu website. Biar jauh lebih aman. Biar jauh lebih aman aja sih kalau di dunia iklan. Rata-rata seperti itu untuk produk yang
sampai 5 sampai 10 produk itu setiap produk punya website dan itu nggak jadi masalah untuk diblokir. Kalau di TikTok sendiri buat website yang misalkan produk agak sensitif juga itu nggak jadi masalah. Ada cara-cara tersendiri juga untuk buat websitenya. Contohnya kalau skincare juga biasanya lumayan ini ya, suka bermasalah contohnya. Nah itu masih bisa diselamatin untuk websitenya. Mungkin bisa menggunakan fanpage bayangan. Itu mungkin salah satu solusinya untuk bisa lolos di iklannya. Karena memang yang kebaca itu cuman website di awalannya. Jadi setelah masuk di fanpage bayangannya itu bisa bisa diakses sama calon pembeli. Nah, itu nggak jadi masalah dan nggak masalah untuk untuk akun TikTok Ads-nya itu di hack. Aman kok, aman. Paham, Guru? Paham tak? Kayaknya butuh penjelasan kompleks tapi GP lah. Ya. Ya sudah sebentar puas dulu. Yang penting Sip. kau Thank you. paham lah, Guru. Iya. Tuh ada lagi tuh. Thank you. Mungkin 2 aja Kim ya. Nanti 1 lagi terus kau satu tuh. Aku terakhir tuh yang si Mahbub tuh. Kau pilih lah Aku satu mau lagi. nanya. Izin bertanya. Kim, lu mau ngambil dari yang di chat atau gimana, Kim? Bebas. Chat aja kali Kim ya, yang duluan aja chat, Kim. ya. Chat duluan. Lu pilih tuh dari siapa tuh? Syukron Arifin tuh. Syukron Arifin. TikTok Ads efektif digunakan setelah ada orderan atau sebelum dapat orderan, Kak. Kalau pakai iklan artinya lebih banyak biaya iklan daripada penghasilannya karena modal terbatas. Oke. Nah ini efektifnya setelah ada orderan atau sebelum dapat orderan. Nah, kalau saya sendiri itu nguliknya sebelum ngejalanin iklannya itu sebelum dapat orderan. Lebih efektifnya seperti itu. Misalkan belum punya produk, terus mau testing produk. Nah, itu sebenarnya nggak perlu dulu. Ini untuk wilayah Jabodetabek aja ya. Yang biasa saya lakuin juga. Nah, sebenarnya nggak perlu ada produknya dulu nih, tapi kita udah bisa testing produknya. Misalkan testing produk di jam, misalkan running di jam 3 pagi sampai jam 12 siang. Nah, itu biasanya kalau ada orderan itu udah ada bayangan, oh ternyata ada nih peluang untuk produk ini. Nah, baru tuh dilihat orderannya ada berapa di di jam tersebut sampai di jam 12 siang itu. Kalau misalkan memang ada, nah baru tuh ngorder sesuai orderan dulu. Jadi saya tuh biasanya 3 hari ngelakuin itu. Misalkan 3 hari ngorder produknya itu 3 hari berturut-turut. Jadi ngordernya sesuai orderan yang masuk ke kita. Misalkan hari pertama masuk 5 sampai 10 closing. 10 paket. Nah, itu order ke supplier juga mungkin 10 paket atau 15 paket untuk jaga-jaga lah cadangan. Itu kalau untuk testing produknya. Dan kenapa seperti itu? Karena kalau di Jabodetabek bisa someday. Jadi sejam 2 jam udah bisa nyampe lah di rumah. Jadi enak ketika siang udah kita tahu, oh ternyata udah ada orderan. Nah baru nih kita order produknya. Di sorenya sampai malam udah bisa kita packing terus kirim lagi ke calon pembeli. Nah mungkin itu sih yang sering saya lakuin buat testing produknya di dunia iklan seperti apa. Itu lebih mengkhawatirkan budget buat beli produk itu yang berlebihan, terus budget iklan juga yang berlebihan. Nah, takutnya kalau misalkan produknya dulu terus iklannya, takutnya produknya nggak winning di dunia iklan, di ads. Nah, takutnya seperti itu. Nah, untuk jaga-jaga kalau saya sendiri ads-nya dulu nih baru produknya. Nah, seperti itu sih. Oke. Itu berdasarkan pengalaman pribadi Kim ya? Iya, berdasarkan pengalaman. Ya. Jadi ya mungkin orang beda-beda lah. Iya,
Beda-beda. jadi kalau tanggapan Hakim kayak gitu. Jadi Hmm. dia penting iklannya gimana tuh Kim? Iklannya dulu. Iklannya dulu ya, baru produknya. testing testing calon dulu. pembeli dulu. Ya kalau cocok ya lanjut. Gitu. Lanjut. Nah, udah. Ada lagi Kim? Nambahin nggak ada? Udah cukup ya. Terus aku jawab ya, ini ada pertanyaan dari Mas Mahbub Farhan tuh, Mas mau nanya apakah ada trik khusus untuk lolos QC di TikTok Shop? Soalnya sebelumnya udah pernah lolos, sekarang sulit produk kesehatan. Nah kalau produk kesehatan tuh memang sulit ya, jadi apalagi kalau misalnya tuh kalian menawarkan ke affiliate ya, itu sulit lah. Jadi solusinya tuh ada dua. Pertama, jangan jual produk tuh buka affiliate-nya. Nah, kenapa? Karena kalau buka affiliate itu kemungkinan produk kena QC terus tuh pasti. Karena itu banyak yang dilihat orang kan. Nah, jadi solusinya itu pertama jangan buka affiliate, tapi kalau dari approve udah. Tapi kalau misalnya di toko itu mau upload produk lagi, itu jangan pakai nama kalimat produk itu. Jadi dirubah lah kayak paket hemat apa gitu namanya. Jadi tinggal cantumin gitu aja. Itu sih, jadi fokusnya ke jual pribadi aja. Nah terus ini Mister mau nanya kalau di TikTok seller bisa diubah, bisa ya, jadi bisa dihapus terus dikaitkan lagi. Gitu ya. Terus kata-kata apa yang dilarang? Kalimat ya 7P ya, 7P itu dilarang. Kayak pembesar pengecil tuh udah boleh. Ya gitu ya. Jadi intinya TikTok Shop ini masih inilah, masih hot lah ya. Jadi kalau mau mainin bisa gitu. Produk apapun bisa masuk lagi. Kalau Takim fokusnya ke ads, dia untungnya gede. Tapi kalau misalnya mau main produk, mau main dropship itu bisa juga. Cuman ya mainnya organik kayak tadi. Apalagi tambah ads juga lebih mantap. Ya. Udah teman-teman, ini udah jam 10, udah mau jam 10. Jadi itu aja materi hari ini. Jangan lupa tadi kalau mau dapat materi ini tuh super sakti karena ini tuh bisa menjadi patokan, bisa naik produk kita untuk dipromosin oleh afiliasi. Jadi gimana caranya ya nanti dikasih tahu setelah kalian buat story ini ya. Pokoknya pantengin aja Instagram aku, nanti kalau ada berita-berita lagi soal TikTok Shop atau apa, itu aja ya. Makasih banget. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.